Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada episode kali ini Bapak akan menyajikan satu video tutorial masih mengenai peluang. Dan untuk pokok bahasan untuk kali ini yaitu mengenai frekuensi harapan, kejadian majemuk, artinya kejadian saling bebas dan kejadian saling lepas. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai frekuensi harapan. Dalam pelemparan sebuah uang logam misalnya, peluang munculnya angka adalah 1/2. Dengan demikian, misalnya untuk 10 kali pelemparan, kemungkinan munculnya angka adalah 1/2 dikali 10 sama dengan 5 kali. Hasil ini merupakan harapan dari munculnya sisi angka bila dilakukan pelemparan sebanyak n kali, sehingga banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan tersebut dinamakan dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian bisa kita notasikan dengan Fr. Pada percobaan yang dilakukan n kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan. Sehingga untuk formulasinya bisa kita tulis dengan FRA sama dengan PA dikalikan dengan N. FRA itu adalah frekuensi harapan, PA adalah peluang suatu kejadian A, N adalah banyaknya pelemparan. Nah, misalnya ada contoh soal seperti ini ya. Misalnya, bila sebuah dadu dilempar sebanyak 300 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Nah, ini nanti akan kita coba kerjakan sebagai berikut. Langkah pertama, kita tentukan dulu peluang munculnya mata dadu 5. Nah, untuk peluang munculnya mata dadu 5 adalah kita tulis dengan P5 sama dengan 1/6. Setelah diketahui P5-nya 1/6, berikutnya kita cari frekuensi harapan munculnya mata dadu 5. Bisa kita tuliskan dengan FR5 sama dengan, nah kita mengacu ke rumus PN dikali N ya. Nah berarti langsung aja P5 dikali dengan N. P5-nya adalah, berapa P5-nya? Oke, P5-nya di sini adalah 1/6. Kemudian N-nya 300, sehingga kita tulis di sini 1/6 dikali 300 sama dengan 50. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 adalah sebanyak 50. Ini contoh soal yang pertama. Berikutnya kita coba ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, misalnya peluang seorang anak terkena penyakit polio adalah 0,01. Dari misalnya 8.000 orang anak, berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio? Baik, nanti akan kita jawab dari pertanyaan soal nomor 2 tersebut berikut ini. Yang pertama, kita tuliskan dulu P kena polio. Artinya adalah peluang seorang anak terjangkit penyakit polio, yaitu sebesar 0,01. Nah, kemudian setelah itu kita tulis N-nya sama dengan 8.000. N ini artinya jumlah anak. Jumlah anak yaitu ada 8.000, sehingga kita tulis N sama dengan 8.000. Maka langsung saja untuk menjawab berapa kira-kira yang terjangkit penyakit polio, kita coba gunakan rumus frekuensi harapan. Kita tulis dengan FRA sama dengan, langsung aja, FRA sama dengan peluangnya tadi 0,01, kita tulis 0,01 dikali N-nya 8.000. Kita tulis dengan 8.000, sehingga 0,01 dikali 8.000 hasilnya adalah 80. Dengan demikian, dari 8.000 anak diperkirakan ada 80 anak yang terjangkit penyakit polio. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita lanjutkan ke kejadian majemuk. Baiklah, kejadian majemuk kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kejadian saling lepas, yang kedua adalah kejadian saling bebas. Beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Kejadian baru ini disebut kejadian majemuk.
Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas. Bila dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka dua buah kejadian itu kita katakan sebagai saling lepas. Contohnya pada pelemparan sekali sebuah uang logam. Kejadian munculnya gambar dan kejadian munculnya angka itu tidak dapat terjadi secara bersamaan. Maka kejadian tersebut adalah saling lepas. Peluang kejadian A dan B pada percobaan yang sama bisa kita rumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah P dalam kurung A, kemudian ada tanda gabungan B, sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. PA artinya peluang kejadian A, PB artinya peluang kejadian B ya. Nah, kemudian dikurangi P dalam kurung A irisan B. Artinya dikurangi peluang A irisan B. Nah, pada dua kejadian yang saling lepas, di mana A irisan B itu adalah tidak sama dengan 0, sehingga peluang dua kejadian A atau B yang saling lepas adalah bisa kita tuliskan dengan P dalam kurung A gabungan B atau PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Jadi rumusnya adalah sangat simpel, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Berikutnya kita ke contoh soal yang pertama. Misalnya dalam pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 10. Nah, bisa langsung kita tulis diketahuinya. Untuk dua buah dadu, kita tentukan dulu NS-nya. Nah, untuk jumlah sampelnya, kita tulis dengan NS sama dengan 36. Kemudian misalnya A adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 4, maka NA-nya sama dengan 3. Jadi NA sama dengan 3 diperoleh dari 1, 3, 2, 2, 3, 1. Jumlahnya ada 3 kan? Nah, berarti langsung aja. Setelah itu kita tuliskan PA sama dengan NA dibagi NS. Sama dengan 3/36 diperkecil menjadi 1/12. Berikutnya, misalkan B. B adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 10. Ada berapa mata dadu yang berjumlah 10? Jawabannya ada 3. Maka kita tulis NB-nya sama dengan 3. Diperoleh dari 46, kemudian 55, dan 64. Nah, maka kita tuliskan peluang kejadian B-nya, berarti PB sama dengan NB dibagi NS. NB-nya tadi adalah 3, kita tuliskan dengan 3. Kemudian NS atau jumlah titik sampelnya 36, kita tuliskan dengan 36. Maka bisa kita tuliskan 3/36 atau diperkecil menjadi 1/12. Nah, jadi jika kedua mata dadu berjumlah 4, maka tidak mungkin sekaligus berjumlah 10. Nah, sehingga A irisan B-nya tidak sama dengan 0. Berarti A dan B adalah kejadian saling lepas. Nah, maka bisa kita tuliskan peluang A atau B, bisa kita tuliskan dengan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Langsung aja hasil yang tadi PA-nya 1/12 ditambah PB-nya 1/12 sama dengan 2/12. Atau bisa diperkecil lagi menjadi 1/6. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, misalnya sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam? Baik, sekarang kita kerjakan untuk contoh soal yang kedua. Kita ambil pemisalan. Kita tulis diketahuinya, maksudnya yaitu NS sama dengan 52. NS ini adalah banyaknya titik sampel. Jumlah kartu semuanya ada 52. Berikutnya, NA-nya kita tulis dengan 4. NA itu artinya banyaknya kejadian terambilnya kartu as. Kartu asnya ada 4 ya. Nah, maka peluang A sama dengan NA dibagi NS, yaitu 4/52, sama dengan diperkecil menjadi 1/13. Nah, 1/13 adalah peluang terambilnya kartu as. Berikutnya kita tuliskan kembali yaitu NB-nya sama dengan 26. NB ini adalah jumlah kartu berwarna hitam ya. Jadi dari seperangkat kartu bridge, kartu hitam jumlahnya ada 26. Maka PB-nya, PB ini artinya peluang terambilnya kartu berwarna hitam, kita tulis dengan PB sama dengan NB dibagi NS. NB-nya tadi 26. Kemudian dibagi NS-nya 52. 26/52. Bisa kita perkecil atau kita sederhanakan menjadi 1/2.
Nah, karena ada dua kartu as yang berwarna hitam, maka A irisan B-nya itu adalah tidak sama dengan 0. Berarti A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Maka jumlah A irisan B-nya sama dengan 2. Kita tulis N A irisan B sama dengan 2. Maka peluang A irisan B-nya sama dengan 2/52. Kita tulis PA irisan B-nya sama dengan 2/52. Jadi peluang A atau B kita tuliskan dengan rumus. Kita tuliskan dengan rumus sebagai berikut. Kita tulis PA gabungan B atau PA atau B sama dengan PA ditambah PB kemudian dikurang PA irisan B. PA irisan B. Oke, sudah ya. Sama dengan nilai dari tadi, kita masukkan ya nilai yang tadi sudah kita tulis. PA-nya 4/52 ditambah PB-nya 26/52 dikurang PA irisan B-nya tadi 2/52 ya. Kita tulis 2/52. Maka hasilnya adalah 28/52. Maka bisa disederhanakan lagi, 28/52 itu menjadi 7/13 ya. Ini untuk contoh soal nomor 2. Sampai di sini sudah paham ya? Baiklah, berikutnya kita lanjutkan lagi ke pokok bahasan berikutnya yaitu kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu itu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Nah, untuk formulasinya bisa kita tuliskan sebagai berikut. P A irisan B sama dengan PA dikali PB. PA itu artinya peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Berikutnya langsung aja kita ke contoh soal. Misalnya sebuah dadu dilempar 2 kali, berapa peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Baik, langsung aja kita kerjakan. Langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya yaitu jumlah titik sampelnya. Untuk dadu jumlah titik sampelnya 6. Kita tulis NS-nya sama dengan 6. Kemudian NA-nya kita tuliskan dengan 1. NA itu artinya adalah kejadian munculnya mata dadu 3 ya. NA-nya 1, maka peluang munculnya mata dadu 3 kita tulis PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 1/6. Berikutnya kita ambil pemisalan untuk B-nya kejadian munculnya mata dadu 5, maka NB-nya sama dengan 1. Nah, kemudian PB-nya atau peluang munculnya mata dadu 5, PB sama dengan NB bagi NS sama dengan 1/6. Nah, karena kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan munculnya mata dadu 5 pada pelemparan kedua itu tidak saling mempengaruhi kejadian satu dengan lainnya, maka kejadian itu saling bebas. Sehingga peluangnya kita tulis dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Langsung aja hasil yang tadi kita tuliskan 1/6 dikali 1/6 sama dengan kita tuliskan 1/36 ya. Itu tadi contoh soal untuk materi peluang atau kejadian saling bebas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Baiklah, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.